Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa subscribe loh, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 22. Berapa persen saham yang kamu beli di sana? Hanya 40%, Pak. Aku masih menunggu persetujuan dari para pemegang saham untuk bisa membeli saham yang lebih besar lagi di sana. Tapi nampaknya mereka masih tak rela jika kamu membeli saham lebih besar dari itu. Karena itu tandanya kamu akan segera mengakuisisi perusahaan itu dan mereka harus patuh padamu. Haris melanjutkan ucapan Fauzan yang terpotong. Darah penguasa sudah terlihat mengalir deras di tubuh sang putra. Benar-benar mewarisi karakter sang ayah. Namamu sudah terkenal menguasai beberapa perusahaan yang hampir pailit, Fauzan. Jadi wajar saja jika mereka khawatir jika perusahaannya jatuh ke tanganmu juga. Jika aku masih belum bisa berhenti untuk melakukan apapun yang aku mampu, aku tak akan menyerah untuk hal apapun. Bagus, kamu memang sangat mewarisi sifat pantang menyerah dari ayahmu ini, ucap Haris membanggakan sang anak. Tentu saja, Pah. Aku akan selalu membuat bangga Papa dan diriku sendiri. Haris tersenyum simpul mendengarkan jawaban dari sang anak. Ia bangga bahwa selama ini anak yang ia didik tanpa seorang ibu, akhirnya bisa berdiri sendiri. Apalagi sekarang aku sudah memiliki seorang istri, tentunya aku harus selalu terlihat sempurna di depan istriku, Pah. Wanita menawan itu, ya istrinya. Wanita itu memang sudah cukup besar mempengaruhi kehidupannya yang monoton. Perasaan ingin selalu menjaga dan membuat bangga kian membara. Buatlah istrimu mencintaimu dengan tulus, Fauzan. Jangan kecewakan dia. Dengan atau tanpa wasiat dari Pak Hedita, maka kamu harus tetap membahagiakan Senja dengan sepenuh hatimu. Sesekali Fauzan tersenyum saat membayangkan sikap sang istri. Papa sangat yakin, Senja tidak akan mengkhianati kamu. Bahkan Papa sangat yakin jika Senja akan mudah jatuh cinta padamu jauh lebih besar dari perasaanmu padanya saat ini. Haris terus meyakinkan sang putra akan karakter dari anak sahabatnya itu.
Ia begitu mengenal sosok gadis itu karena Senja yang sudah ia kenal sejak kecil. Aku sudah mencintainya sangat dalam, Pak. Bahkan sampai saat ini aku tak tahu bagaimana caranya untuk bangkit saat terjatuh dalam cintanya, jelas Fauzan. Apa cintamu bertepuk sebelah tangan? Tanya Haris khawatir. Ia begitu sangat khawatir akan cinta sang putra. Ia tak ingin perasaan cinta yang tulus putranya malah berakhir tragis seperti dirinya. Sudah atau belum itu mudah. Aku akan terus membuatnya jatuh cinta padaku jauh lebih dalam lagi. Jaga cintanya tetap utuh. Jangan kecewakan dia dengan hal sekecil apapun, seru Haris memperingatkan. Tentu, Pak. Aku kan memegang janjiku. Janji adalah hutang, bukan? Aku tak ingin memiliki hutang sekecil apapun. Laki-laki itu kembali meyakinkan sang papa bahwa cintanya tulus. Bukan hanya sekedar melaksanakan sebuah wasiat, melainkan dorongan hati. Oh iya, akhir-akhir ini Senja selalu memintaku untuk memberikan surat perjanjian. Apa papa tahu alasannya? Tanya Fauzan. Perjanjian apa? Perjanjian antara Adinata dan Gloriosa Group. Untuk apa? Itu kan hanya perjanjian dua perusahaan. Lagi pula di dalam perjanjian itu hanya tentang hal-hal yang dibuat sendiri oleh perusahaan kita sebelum akuisisi Gloriosa. Aku rasa ada hal yang tidak kita tahu, ucap Fauzan mencurigakan sesuatu. Apa? Perjanjian pernikahan. Aku menduga bahwa Senja curiga bahwa ada perjanjian lain selain itu. Semua kecurigaan yang selama ini Fauzan pendam akhirnya bisa diungkapkan pada sang ayah. Jika Senja hanya ingin melihat perjanjian dua perusahaan, kenapa harus sampai memaksa? Perjanjian pernikahan itu awalnya dibuat hanya untuk memaksa Senja agar mau menikah denganmu secepatnya, karena papa tak ingin Aksa lebih dulu menikahi Senja. Perlahan tapi pasti, misteri perjanjian itu pun terkuak. Kamu dengar baik-baik ya, perjanjian pernikahan itu sudah papa musnahkan seminggu setelah pernikahan kalian. Karena papa lihat kamu sangat bahagia saat disandingkan dengan Senja. Pasti Senja tidak tahu mengenai hal ini. Karena papa ingin menyelamatkan Senja. Kalau saja papa memberitahu Senja akan hal ini, ia pasti akan langsung meminta cerai padamu dan kembali jatuh ke tangan Aksa, ucap Haris khawatir. Aku gak mau cerai dari Senja meskipun perjanjian pernikahan itu sudah tidak ada, ucap Fauzan dengan ketakutannya.
Aksa itu jahat kembali. Papa ingatkan ke kamu, kita harus tetap menjaga Senja. Ia sudah papa anggap sebagai anak sendiri semenjak adikmu pergi saat itu. Haris tertunduk sedih. Kembali ia teringat akan anak perempuannya yang pergi bersama sang istri. Anak perempuan yang masih kecil itu, mungkin saat ini sudah tumbuh dewasa. Aku janji sama papa, setelah masalah dengan Aksa selesai, aku akan secepatnya mencari adikku. Bukan karena alasan papa, tapi karena aku juga menyayanginya, jelas Fauzan berjanji. Papa selalu mempercayaimu. Fauzan tersenyum lega. Siapapun akan melakukan yang terbaik untuk orang yang mereka sayangi, bukan? Begini saja, setelah pulang ke Indonesia nanti, kamu berikan saja perjanjian yang kamu punya tentang perjanjian dua perusahaan. Jangan beritahu tentang bagaimana jahatnya Aksa. Kenapa, Pak? Senja berhak tahu kejahatan dari orang yang selama ini ia bela. Jangan gegabah, kita belum tahu sepenuhnya kelicikan Aksa. Papa gak mau jika Senja yang akan menjadi korbannya. Aku akan ikuti rencana Papa. Sebisa mungkin Fauzan mengikuti rencana sang ayah. Meskipun ia sendiri pun sudah tidak tahan lagi dengan sikap Aksa. Hasutan yang selama ini Aksa berikan kepada istrinya sangat membuatnya muak. Tapi mau bagaimana lagi, ia harus tetap bersikap baik demi orang yang ia cintai. Matahari mulai bergelincir pada posisi tegaknya. Ia menurunkan suhu sinarnya agar tak begitu terik. Cuaca yang begitu bersahabat bagi mereka yang ingin beraktivitas di luar rumah, namun tak menginginkan teriknya matahari menusuk pori-pori kulitnya. Biina, seru Agnes menghampiri Biina yang baru saja keluar dari kamar Senja. Iya non, sahut Biina. Senja ada di kamar, kan? Tanya Agnes sambil menengok sedikit ke kamar Senja. Ada non, tapi nyonya baru saja beristirahat. Sejak pagi ia terus mual dan muntah-muntah. Maklum ini kehamilan trimester pertama, jadi memang begitu respon dari tubuh. Agnes tertunduk menahan kekecewaannya, karena sebelumnya ia sangat ingin mengajak sang sahabat untuk menemaninya ke klinik kecantikan. Ada apa non? Tanya Biina. Tadinya aku mau meminta Senja menemaniku untuk perawatan wajah, tapi gak jadi deh. Mungkin lain kali, biarkan Senja istirahat dulu. Apa non Agnes mau Bibi temani? Tanya Biina menawarkan diri. Tidak usah Bibi jagain Senja aja. Aku berangkat dulu ya, seru Agnes berlalu. Biina tersenyum simpul pada ucapan Agnes. Gadis itu ada benarnya, jika Senja membutuhkan sang bibi, bagaimana? Sedangkan satu-satunya asisten rumah tangga yang Senja percayai dan begitu dekat dengannya hanyalah Biina.
Agnes pun melangkahkan kakinya menuju garasi. Dikemudikannya mobil yang baru saja selesai diservis itu. Kembali, kenapa sih jadwal perawatan wajahku harus bersamaan dengan mual-mualnya senja? Kesal Agnes sambil keluar dari garasi rumah senja. Ia melesatkan mobilnya di jalanan yang penuh dengan sandiwara. Banyak orang yang tersenyum begitu lebar, tanpa memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya saat itu. Kurang dari 1 jam, Agnes pun telah sampai pada klinik kecantikan yang ia tuju. Namun, dari sisi lain ada sepasang mata yang memperhatikan dirinya tajam. Agnes, tanya Aksa menghampiri. Kak Aksa kok ada di sini? Sahut Agnes. Tadi aku dari minimarket. Kalau kamu mau kemana? Tanya Aksa sambil menunjukkan minimarket yang masih satu deretan dengan klinik itu. Aku mau perawatan wajah. Kamu sering perawatan wajah ya? Pantas jika kamu sangat cantik dan menarik. Agnes pun terdiam sesaat, seolah tak ada niat untuk menyahuti perkataan Aksa yang terdengar aneh. Agnes mulai merasa tidak nyaman di posisi itu. Ia tak mengerti mengapa sikap Aksa menjadi seperti itu. Aku temenin boleh ya? Tanya Aksa mencoba akrab. Gak usah Kak, ini klinik kecantikan khusus untuk wanita. Permisi, ucap Agnes terburu-buru berlalu. Agnes, kenapa buru-buru pergi? Tanya Aksa kesal. Aksa mulai menyesali perbuatannya yang keterlaluan. Terlihat jelas Agnes merasa begitu risih dengan perkataan laki-laki itu. Aksa hanya tersenyum simpul melihat Agnes masuk ke dalam klinik. Ada perasaan tersendiri yang menggelora di dalam raganya. Kenapa gadis itu begitu menarik, gumam Aksa. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.